Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Riza Ilham di channel saya Riza Ilham. Tadi saya sudah nonton debat full ya di Narasi ya, dipandu oleh Mbak Najwa. Dan ada yang berbeda di debat kali ini, di mana debat kali ini itu terlihat lebih santai, lebih lembut gitu ya. Sepertinya ini memang menjaga agar tidak blunder ya, karena ini debat terakhir. Dan kalau saya harus menilai siapa sih pemenang debat kali ini? Ya kalau debat ini pemenangnya Pak Ganjar ya. Yang kedua Pak Anies, yang ketiga Pak Prabowo, seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena debat itu kan memang harusnya panas gitu loh. Seperti yang sebelum-sebelumnya kan panas. Nah, ini yang bikin panas atau yang membuat agak greget itu Pak Ganjar gitu. Walaupun memang tadi ngasih umpan lambung ke Pak Anies masalah bansos gitu ya. Ya, bagus. Itu bisa memanaskan suasana karena memang debat itu pertarungan ide harusnya, tapi malah ini terlihat santai. Kalau nggak dipancing Pak Ganjar tadi ya kurang greget gitu ya. Jadi apresiasi untuk Pak Ganjar karena cukup bagus untuk debat malam ini, memberikan suasana yang sedikit lebih panas gitu ya. Nah, tapi ada yang menarik gitu ya. Pak Prabowo di sini lebih banyak setuju seperti biasanya. Nggak cuma setuju, Pak Prabowo justru malah seperti memberikan janji baru gitu ya. Contoh, tadi membahas mengenai teknologi. Indonesia mengimpor gadget sampai 30 triliun gitu ya. Lalu Pak Anies memberikan jawaban normatif namun mengena, Pak Ganjar juga seperti itu, tapi Pak Prabowo malah langsung ngasih solusi. Bangun pabriknya nggak sampai setengah triliun gitu. Ya mudah kalau janji seperti itu, tapi akan dilaksanakan atau enggak kan siapa yang tahu? Karena dulu kita juga pernah berambisi untuk membuat mobil SMK, tapi kenyataannya bagaimana? Apakah kalian lihat mobil SMK di jalan? Kebanyakan ya Toyota, Honda, ya kan Suzuki gitu kan. Kijang paling banyak. Ya, seperti itulah. Saya hampir tidak pernah lihat mobil SMK. Bahkan ketika saya main ke Solo, karena dulu saya lulusan Solo, SMK pun saya nggak lihat itu di jalan mobil SMK itu. Jadi janji membuat pabrik itu sepertinya terlalu gegabah kalau menurut saya. Pak Prabowo terlalu gegabah untuk itu. Karena menurut saya, ini opini saya ya, Anda boleh setuju boleh tidak. Buat mobil itu lebih mudah daripada buat ponsel. Kenapa seperti itu? Mobil itu partnya besar. Partnya besar kita bisa buat. Tapi kalau hubungannya dengan prosesor yang partnya itu ukurannya mikro sampai nano, itu sulit. Kita kenal prosesor-prosesor HP seperti MediaTek, Snapdragon, Exynos ya kan. Itu ukuran yang ada di dalamnya itu kecil-kecil sekali gitu ya. Dan pabrikan handphone itu banyak membeli dari pembuat prosesor gitu ya. Snapdragon dibeli oleh eh, produknya dibeli oleh Asus seumpama ya kan. Kayak ini handphone saya ROG Phone 2, ini udah handphone lama ya, 2019 saya belinya. Ini dia produknya Asus tapi prosesornya Snapdragon. Nah, kebanyakan memang pada beli kalau prosesor. Kalau Samsung sih punya Exynos ya. Nah, kalau kita buat pabrik handphone bagus, bagus, bener bagus. Tapi pastinya nggak bisa 100% buatan dalam negeri karena kita perlu impor prosesor seperti itu. Kalau buat prosesor sendiri kita sepertinya masih jauh untuk itu ya. Bagus buat pabrik, cuma itu bisa dilakukan atau enggak? Karena SMK aja yang notabene-nya harusnya bisa lebih mudah untuk dibuat, memproduksi mobil itu lebih mudah daripada memproduksi handphone, itu aja kita gagal gitu ya. Karena nggak diperjualbelikan dengan bagus dan memang nggak berhasil diperjualbelikan, di jalan juga nggak pernah terlihat. Lah kalau ini mau buat pasar handphone, buat pabrik handphone, itu ya persaingannya juga berat.
Bukan berarti tidak mungkin, mungkin saja. Masalahnya adalah keseriusan dari para pejabat itu. Apakah mereka lebih suka memberikan izin dari produk luar negeri atau ingin mendorong produksi dalam negeri gitu loh. SMK aja nggak bisa didorong kok. Apalagi handphone gitu loh. Jadi janji Pak Prabowo untuk membuat pabrik handphone itu saya senang tapi saya nggak percaya. Saya senang, saya setuju kalau kita bisa membuat brand handphone sendiri gitu loh. Tapi pejabat kita gimana? Lebih suka dapat pajak dari handphone luar negeri atau lebih suka memproduksi handphone dalam negeri gitu loh. Ini yang jadi masalah kebijakan. Soalnya kita itu seperti lebih suka membeli daripada membuat. Beras aja impor gitu loh. Beras aja impor. Garam aja impor. Makanya kalau ada yang janji kayak gini, senang tapi nggak percaya saya. Itu masalah handphone. Lalu untuk bansos, apalagi ini masalah makan, ngasih makan kepada anak-anak. Bagus, tapi lebih bagus enggak gitu loh kalau menurut saya. Karena gini, anak-anak itu nggak kekurangan makan sebenarnya. Kekurangan makanan bergizi iya, tapi dari keluarga mereka sebenarnya nggak kekurangan makan. Karena apa? Banyak anak-anak sekarang tingkatan SD aja udah dipegangi handphone, dibeliin kuota sama orang tuanya gitu. Jadi saya pikir makan itu bukan terobosan yang bagus menurut saya gitu ya. Lebih bagus itu rakyat tidak dimanjakan dengan seperti itu. Diberi lapangan pekerjaan, mendorong pengusaha supaya membuka lapangan pekerjaan lebih luas sehingga bisa terserap tenaga kerja gitu loh. Jangan memuja atau ya istilahnya itu memanjakan rakyat dengan sesuatu hal yang sifatnya gratis gitu loh. Ya, itu. Lalu untuk dokter ya, tadi bahas dokter juga. Pak Prabowo bagus kalau seumpamanya mengirim beasiswa untuk dokter ke luar negeri. Bagus, karena kita kekurangan dokter kan katanya. Tapi pertanyaannya kenapa harus luar negeri gitu. Kalau masalahnya adalah kita kekurangan dokter, yaitu dokter-dokter dalam negeri itu yang sudah sarjana kedokteran, terus sudah mendapatkan gelar profesi dokter, itu aja yang diberikan akses untuk bisa praktek di berbagai tempat gitu loh. Gak usah sampai ke luar negeri, dalam negeri aja cukup. Padahal kalau untuk menambah jumlah dokter, simple sebenarnya, simple. Itu loh pendidikan dokter itu loh dibuat murah. Itu aja buat masuk untuk jadi dokter aja. Itu bisa sampai ratusan juta. Kenapa kita kekurangan dokter? Sekolahnya mahal kok. Kalau sekolahnya dibuat murah, daripada kita ngirim dokter ke luar negeri, sekolah dalam negeri ini loh kedokterannya dibuat murah, itu nanti kita bisa nambah jumlah dokter gitu. Saya pikir itu adalah solusi yang lebih tepat. Sekolah dokter itu dibuat lebih murah. Dengan cara apa? Bukan kita menekan universitas agar ngasih SPP murah, bukan. Ya kasih beasiswa untuk kedokteran yang lebih bisa dijangkau oleh semua kalangan. Karena banyak orang-orang cerdas yang berbakat untuk menjadi dokter, mempunyai kecerdasan naturalis, tapi tidak punya keekonomian yang cukup untuk menyekolahkan anaknya atau untuk menyekolahkan dirinya untuk menjadi dokter. Karena sekolahnya mahal gitu loh. Ngapain kirim dokter ke luar negeri? Dalam negeri ini loh dibina agar lebih murah. Itu sebenarnya. Lalu apalagi yang menarik? Tadi mengenai internet gratis. Pak Prabowo ngasih janji baru. Ya sudah, internet gratis nanti akan saya dorong. Loh, janji baru. Janjinya Pak Ganjar dipakai.
Saya pikir ini karena Pak Prabowo sepertinya tidak ada kata yang bisa diucapkan selain saya setuju, makan gratis, dan asal bunyi karena terpojok gitu ya. Lah kalau Anies sama Pak Ganjar, itu saya pikir masih berhati-hati dalam debat ini. Kenapa? Nggak mau gegabah ngasih janji baru. Karena apa? Tahu efeknya ke depan ngasih janji baru itu konsekuensinya kan kalau janji itu harus ditepati. Saya khawatir Pak Prabowo ngasih janji-janji baru ini cuma lip service. Nggak bisa ditepati, yang penting telinga rakyat senang. Itu yang saya khawatirkan. Nah, semoga tidak seperti itu. Kalau Pak Prabowo nanti memang berjanji ngasih mendorong pabrik baru untuk handphone, ya kita lihat bisa nggak dilakukan. Kalau bisa dilakukan, memberikan produk yang berkualitas, handphone berkualitas, produk dalam negeri, saya beli. Yakin saya beli. Tapi tentu saja jangan cuma embel-embel dalam negeri. Kualitasnya juga harus dijaga. Karena saingan kita produk luar negeri itu udah banyak. Dan mereka itu nggak cuma bersaing dari segi harga, tapi kualitas. Kalau kita bersaing di pasar handphone hanya dari segi ini made in Indonesia, ya dengan kualitas yang tidak mumpuni, ya tetap kalah. Dan kita itu kalau beli produk yang harganya nggak ratusan ribu, pasti mikir 2 kali. Tidak mungkin kita membeli produk hanya karena itu buatan Indonesia. Tentunya kalau itu buatan Indonesia dengan kualitas yang bagus, kita beli, gitu loh. Tetapi apakah pejabat kita mau mendorong agar itu bisa terwujud? Sedangkan pasar luar negeri, handphone pasar luar negeri yang masuk ke kita itu juga memberikan pendapatan untuk negara, gitu loh. Ya kan? Pejabat kita lebih ke arah mana? Mendapatkan pendapatan dari produk impor atau memupuk produk dalam negeri agar bisa bersaing dengan produk impor. Mana yang lebih menggoda pejabat kita? Itu pertanyaannya, gitu ya. Jadi saya pikir kalau ini saya lihat Pak Anies ini nggak seperti biasanya, nggak panas sama sekali. Pak Ganjar malah yang hot malam ini tuh, keren kalau saya bilang. Jadi ya agak kecewa sama Pak Prabowo karena dari debat 1 sampai debat ketiga Capres menurut penilaian saya tidak pernah menguasai panggung seperti Pak Anies dan Pak Ganjar. Pak Anies menang sekali kalau saya nilai, ya kan? Pak Ganjar menang 2 kali. Pak Prabowo belum pernah menang debat kalau menurut penilaian saya. Tentunya apa yang saya sampaikan ini adalah opini saya. Anda boleh setuju, Anda boleh nggak setuju, ya kan? Dan pengetahuan saya juga terbatas. Saya bukan Tuhan yang Maha Tahu, saya bukan Google yang bisa banyak informasi. Mungkin saja opini saya tidak sesuai dengan realita dalam beberapa sisi. Anda boleh tidak setuju di bagian yang mungkin menurut Anda punya pengetahuan yang lebih. Saya juga menerima masukan. Kalau seandainya Anda punya data yang lebih valid, Anda tulis di kolom komentar. Oke saja. Saya terbuka untuk itu karena saya tidak maha tahu seperti itu ya. Jadi saya pikir ini adalah debat yang main aman ya. Tapi sekali lagi pemenangnya Pak Ganjar, kedua Pak Anies, ketiga Pak Prabowo. Seperti itulah opini saya untuk debat kelima ini ya, debat pamungkas ini ya. Kalau untuk statement, saya sangat salut sama statementnya Pak Prabowo. Sangat terlihat seorang negarawan gitu ya. Minta maaf kepada 01 dan 03. Dan Pak Anies memberikan closing statement yang sangat menggugah rasa gitu ya. Bagus. Pak Ganjar ini closing statementnya ini agak panas ya. Makanya saya bilang ini MVP-nya soalnya apa? Panas gitu ya. Aduh, mantap Pak Ganjar. Oke. Ya, teman-teman, tentu saja kita harus menjaga kondisivitas
di pemilu tahun 2024 ini. Tentunya silahkan Anda memilih berdasarkan hati nurani teman-teman sekalian. Siapapun yang terpilih nanti kita doakan supaya bisa membawa Indonesia ke dalam gerbang yang lebih cerah lagi, lebih maju lagi, dan semoga janji-janji dari para paslon ini bisa terwujud seandainya nanti terpilih menjadi presiden seperti itu. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurangnya, atau mohon maaf jika ada statement saya yang mungkin tidak sesuai fakta karena kekurangan pengetahuan saya. Like kalau kamu suka video ini, dislike kalau nggak suka. Silahkan komentar jika ingin ada yang disampaikan, dan insya Allah saya tanggapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.